Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga kami ucapkan kepada Ibu Winda Suci Lestari Nasution selaku dari dosen pengampu mata kuliah statistik. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi yang berjudul permutasi, kombinasi, dan probabilitas. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gabriela Mary Kristiana Simanjuntak dari Prodi Sistem Informasi. Lalu rekan saya yaitu Nadine Pranola dari Sistem Informasi. Nama saya Pak Adi Noval dari Prodi Sistem Informasi. Saya Rizky Muhammad Rafiq dari Prodi Sistem Informasi. Adapun cakupan materi yang akan kami bahas pada hari ini meliputi yang pertama permutasi yang mencakup definisi, jenis, rumus, dan contoh soal. Lalu yang kedua kombinasi mencakup definisi, jenis, rumus, dan contoh soal. Lalu yang ketiga probabilitas yaitu definisi, sifat, unsur, aturan, dan lainnya. Tanpa berlama-lama, materi pertama yaitu permutasi akan dibawakan oleh rekan saya Noval. Teman Noval. Definisi permutasi. Permutasi adalah pengaturan pencacahan atau membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu yang memperhatikan urutan objek dari anggota-anggota suatu perhitungan. Dari sini kelihatan memperhatikan urutan. Nah, permutasi itu lebih memperhatikan urutan objeknya. Permutasi biasanya digunakan untuk mengatur huruf, angka, benda, sampai orang. Jenis permutasi. Yang pertama itu permutasi secara umum, yaitu yang biasa digunakan untuk melakukan permutasi. Yang kedua, permutasi dengan unsur sama. Yang ketiga, permutasi dengan unsur berbeda. Yang keempat, permutasi siklis. Rumus permutasi secara umum yaitu P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial sama dalam kurung N kurang R dalam kurung faktorial. Keterangannya P dalam kurung N dan R permutasi R objek dari N objek yang ada. N itu banyaknya objek keseluruhan, yang R itu banyaknya objek yang diamati dan diberi perlakuan. Terus lambang tanda seru itu notasi faktorial. Contoh soal. Sebuah sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 6 orang siswa yang akan dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun hanya 2 orang terbaik yang boleh menjadi pemain utama. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk membeli para pemain tersebut. Diketahuinya dari situ ada totalnya N-nya itu sama dengan 6 orang. Terus yang dipilih yaitu R-nya 2 orang aja. Dari situ kita langsung masukkan rumusnya. P permutasi N, F sama dengan N faktorial ke N kurang F faktorial. Selanjutnya 6 faktorial per 4 faktorial. Di sini ada yang belum tahu belum? 6 faktorial itu diapain? Nah, 6 faktorial itu kalau didefinisikan dengan 6 kali 5 kali 4. Nah, di sini untuk mempercepat perhitungan, jadi 4 faktorial ini tidak dijabarkan, jadi langsung dicoret saja. Terus lanjut 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi dari susunan yang pemilihan pemain itu terdapat 30 susunan. Next nih. Selanjutnya ada permutasi dengan unsur sama. Permutasi dengan unsur sama pada dasarnya harus memperhatikan secara detail bahwa tidak diperbolehkan adanya kemungkinan yang sama atau diulang. Dalam kata lain itu mengeliminasi unsur yang sama. Rumus permutasi unsur yang sama itu ada P permutasi N titik koma, N1, N2 sampai N seterusnya. Sama dengan N faktorial per
N1 faktorial, N2 faktorial, sampai N seterusnya faktorial. Next. Contoh yang kedua. Ketahui, carilah banyak susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata statistik. Nah, untuk jumlah dari kata statistik itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti N-nya itu ada 9. Terus yang N1-nya ini N1-nya itu adalah huruf yang sama, yaitu yang pertama S itu 1, 2. Berarti N1-nya 2. N2-nya itu dari huruf T-nya ada 1, 2, 3. Berarti N2-nya itu ada 3. Terus N3 sama dengan dari kata I, dari huruf I. Berarti I-nya 1, 2. N3-nya ada 2. Habis itu baru kita masukkan rumusnya. P permutasi N faktorial ke N1 faktorial N2 P, N-nya ada 9 ke N9 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 3 faktorial. Terus di bawahnya 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah di sini 3 faktorial itu dicoret sama yang di atasnya. Terus 2 faktorial kan ini 2 kali 1. Jadi 2 kali 1, 2, 2 kali 1, 2. Terus 2 kali 2 sama 4. Berarti yang ini coret aja sama 4-nya. Jadi permutasinya itu sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Karena 9 kali 8 itu 72. Terus 6 kali 5 itu 30. Sama dengan 15.120 susunan. Jadi dari kata statistik ini terdapat 15.120 susunan kata. Huruf maksudnya. Next. Permutasi dengan unsur berbeda. Permutasi dengan unsur yang berbeda terjadi ketika kita diminta untuk memilih hanya sebagian objek dari keseluruhan objek yang tersedia. Rumus permutasi unsur berbeda yaitu banyak permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang K faktorial. Terus ada syaratnya yaitu K itu tidak boleh melebihi dari N. Next. Contoh hal yang ketiga yaitu terdapat 5 orang pemain catur yang akan bertanding untuk merupakan juara 1, juara 2, dan juara 3 pada suatu turnamen 1. Apakah banyak susunan juara 1, 2, dan 3 yang dapat dibentuk dari kelima pemain tersebut? Nah, yang diketahui itu N itu jumlah keseluruhan unsurnya dengan 5. Terus K-nya itu pemilihan juaranya yaitu terdapat 3 juara. Langsung masukkan aja rumusnya.
N faktorial sama dengan Nah, di sini cara cepatnya yaitu langsung dicatat aja 2 faktorialnya, langsung menghitung hasilnya. 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Terdapat 60 susunan 2, 1, 2, dan 3 pada perkalian catatnya. Next. Yang keempat ada permutasi siklis. Permutasi siklis sesuai dengan namanya yaitu siklis alias melingkar. Jadi permutasi ini digunakan untuk menyusun unsur berbeda dengan kondisi melingkar. Rumus permutasi siklis yaitu P siklis dalam kurung N sama dengan N kurang 1 faktorial. Totalnya yaitu sebuah kelompok memiliki peserta 5 orang per meja. Jika harus menentukan tempat duduk para pesertanya, berapakah variasi dari tempat duduk yang bisa dibuat? Nah, di situ diketahui N-nya sama dengan 5. Langsung kita masukkan rumusnya. Sama dengan N kurang 1 faktorial. N-nya kan 5, masuknya 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu kalau dijabarin 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi terdapat 24 susunan bangku yang terdapat dari total 5 orang. 24 variasi tempat duduk. Nah, cukup sekian dari pembawaan materi saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Novel. Selanjutnya materi kombinasi akan dibawakan oleh rekan saya Naila. Kepada Naila saya persilakan. Sekarang masuk ke materi kombinasi. Tadi setelah dijelaskan sama Novel materi kombinasi. Sebenarnya kombinasi itu merupakan contoh himpunan objek adalah pengaturan yang tidak memperhatikan urutan dari objek-objek tersebut, sehingga dalam kombinasi jasa tidak terjadi pengulangan dan hanya boleh dipilih sekali. Lalu kemudian ada apa itu perbedaan permutasi dan perbedaan kombinasi. Perbedaan keduanya ini yaitu ketika permutasi memperhatikan urutan objek, sedangkan pada kombinasi bisa memperhatikan urutan yang menghasilkan cara penyelesaian yang berbeda. Next. Penerapan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Contohnya ada memecahkan kode loker, PIN ATM, password handphone, menentukan kemungkinan pesanan dari kombinasi paket promo di dalam menu, susunan tempat duduk, dan kombinasi pakaian. Next. Jadi kombinasi itu ada rumusnya itu rumusnya ada R teman-teman, R faktorial, R teman-teman, N dikurang R. Di sini kombinasi itu dilambangkan sebagai C, jumlah kejadian yang bisa dipilih itu dilambangkan sebagai N, dan jumlah kejadian yang harus dipilih itu R, dan notasi faktorial. Oke, selanjutnya ada contoh soal kombinasi. Dari 7 anggota panitia kemerdekaan dipilih 2 orang untuk menjadi ketua dan wakilnya tanpa menemukan siapa yang menjadi ketua dan wakil, maka pilihan yang diperoleh adalah sebagai berikut.
Jadi kita punya 7 kombinasi 2. Kita berarti punya N, sini aja. N-nya itu 7, R-nya 2. 7 faktorial 2 faktorial 20, 7 dikurangi 7 faktorial kita ditulis 7, 2 kita ditulis 2, kemudian hasil 7 kurang 2 itu 5 terus setelah ini kita masukkan lagi 7, 6 dan 5. Di bawahnya mengikuti angkanya juga. Ini ada 5, ada 2, ada 5, 2, jadi 5 dibagi 6, 3, kemudian kita punya hasilnya sebagai bentuk 21 pilihan. Bisa dihitung. Selanjutnya ada kombinasi dengan pengulangan. Kombinasi dengan pengulangan memungkinkan pengambilan elemen yang sama berkali-kali. Jadi kalau dari kombinasi sebelumnya, hanya kombinasi yang dengan pengulangan yang bisa pakai objek atau memilih objek secara berkali-kali. Rumusnya pengulangan pada n plus s kurang ini agak berbeda dari yang di slide. N ini sama, jumlah kejadian yang bisa dipilih. S juga jumlah kejadian yang harus dipilih dan notasi faktorial X. Soal kombinasi perulangan. Kamu sudah pergi ke suatu tempat seperti toko donat. Pada toko itu menyediakan beberapa 10 jenis donat yang berbeda. Jika kamu ingin membeli 3 buah donat yang ada pada toko itu, maka caranya kita punya N10, R-nya 3. Kita masukkan dengan kombinasi pengulangan 10 tambah 3 kurang 4. Dan berarti rumusnya 10 tambah 3, 13 kurang 1, 12. C-nya 3 berarti 12 C3. 12 C3 itu sama dengan 12 10 kelas 10 3 2. Ada yang bisa dicoret, kita coret 12 4 kali 5 20 kita punya sisa 11 jadinya 200.
Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Naila. Selanjutnya materi probabilitas akan dibawakan oleh rekan saya Rofif dan juga saya sendiri. Kepada Rofif saya persilakan. Dan sekarang bahas probabilitas. Jadi menurut Lin tahun 2002 definisikan probabilitas sebagai suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dekat 11. Next. Probabilitas biasanya diberi simbol P dan dinyatakan dalam angka unit dengan minimum 0 dan maksimum 1. Sedangkan simbol untuk kemungkinan tidak terjadinya biasanya dinyatakan dengan I dengan 1 kurang P. Jika P dengan 0 berarti peristiwa itu tidak memungkinkan terjadi atau mustahil. Contoh, matahari terbit pada malam hari adalah mustahil, maka mempunyai probabilitas sama dengan 0. Lalu jika P sama dengan 1 berarti peristiwa itu pasti terjadi. Contoh, air kalau mengalir ke dataran yang lebih rendah, maka probabilitas sama dengan 1. Ada 3 hal mengungkapkan probabilitas. Yang pertama itu ada percobaan eksperimen, merupakan pengamatan terhadap beberapa kegiatan atau proses yang memungkinkan dibuatnya paling sedikit 2 insiden tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Lalu yang kedua ada peristiwa, kumpulan dari satu atau lebih peristiwa yang akan terjadi pada sebuah percobaan atau aktivitas. Yang ketiga itu ada hasil outcome, yaitu suatu akibat dari sebuah percobaan dan akan dicatat. Misalnya dalam mengikuti ujian semester maka tidak akan diperoleh terdapat mahasiswa yang lulus dan ada yang tidak lulus. Terdapat yang lulus memuaskan, terdapat yang tidak memuaskan. Lalu ada sifat probabilitas. Jadi misalkan A dan satu kejadian, maka apabila 0 dikecil P peluang A dikecil 1, maka A akan selalu lebih sedikit dari NS. Bila peluang A mendekati 0 berarti kejadian A tersebut kecil kemungkinan terjadinya. Sebaliknya bila peluang A mendekati 1, maka kemungkinan A terjadi semakin pasti. Kedua ada apabila A sama dengan 0 himpunan kosong, maka A tidak terjadi pada S dan NA sehingga peluang A sama dengan 0. Apabila A sama dengan S, maka NA sama dengan NS sama dengan N sehingga peluang A sama dengan 1. Jika kemungkinan terjadi peristiwa A disebut peluang A, maka besar probabilitas bahwa peristiwa A tidak terjadi adalah peluang A sama dengan 1 kurang peluang A. Lalu di sini ada unsur-unsur probabilitas. Jadi ruang sampel dan peristiwa sering dihubungkan dengan teori himpunan set, yaitu bahwa ruang sampel dan peristiwa dapat digambarkan sebagai diagram Venn. Sebagai contoh, di dalam sebuah ruang sampel S terdapat peristiwa A digambarkan dalam diagram Venn diperoleh. Unsur-unsur probabilitas yang B-nya itu distinct sample. Itu hasil outcome semua elemen yang ada di dalam ruang sampel. Lalu ada peristiwa, kejadian, event, himpunan bagian dari sesuatu ruang sampel. Contoh, eksperimennya pelemparan sebuah dadu. Lalu hasilnya mata dadu yang tampak di atas. Habis itu ada ruang sampel. Ruang sampel S itu ada yang di dadu itu ada 1, 2, 3 sampai 6. Lalu di peristiwa A-nya itu ada mata ganjil 1, 3, 5 dan B-nya itu mata genap 2, 4, 6. Oke, lalu ada aturan probabilitas. Selanjutnya ada aturan perjumlahan. Itu ada mutual eksklusif, non mutual eksklusif, sama komplement. Nah, yang saya akan bahas ini yang pertama ada mutual eksklusif. Jadi mutual eksklusif ini apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Jika kejadian A dan B saling lepas, maka penjumlahan dapat menggunakan fungsi OR. Jadi probabilitas terjadi peristiwa tersebut. Nah, ini adalah rumusnya peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B. Langsung aja ke contoh soal. Jadi peluang seorang siswa berambut pirang adalah 0,3 dan peluang berambut hitam adalah 0,4. Berapa peluang mereka berambut pirang atau berambut hitam? Di sini kan mutually eksklusif atau saling lepas. Jadi kita langsung masukin rumusnya aja. Peluang A atau B sama dengan 3-nya ini dari siswa berambut pirang 0,3 ditambah 4 peluang berambut hitam sama dengan 7 atau 0,7. Ya, yang kedua itu ada peristiwa atau kejadian bersama dan mutually eksklusif. Jadi mutually eksklusif ini merupakan peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama tapi tidak selalu bersama. Probabilitas peristiwa atau kejadian bersama dirumuskan sebagai berikut. Peluang A atau B dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B.
Langsung aja ke contoh soal. Jadi ada 55% siswa menyukai bola basket dan 65% siswa menyukai sepak bola. Lalu di sini ada 15% menyukai keduanya. Berapa probabilitas seorang siswa menyukai bola basket atau sepak bola? Jadi kita langsung masukin rumusnya aja. Peluang 55% ini yang bola basket ditambah 35 yang menyukai sepak bola dikurang 15 menyukai keduanya sama dengan 75%. Dan terakhir itu ada komplement. Jadi komplement ini adalah peluang suatu kejadian yang asalnya itu bertentangan dengan suatu kejadian yang sudah disebutkan atau hanya sebagai pelengkap saja dari peluang sampel yang sudah disebutkan. Contoh, jika A adalah kejadian botol pecah, jika dipukul, maka komplement dari kejadian A itu botol tidak pecah atau apa namanya? Terus sebaliknya, jadi sebaliknya. Lalu lanjut peluang dari sebuah kejadian yang komplement. Selalu berjumlah satu sebuah kejadian bisa terjadi atau tidak terjadi. Persamaan itu rumusnya ada peluang A sama dengan 1 kurang P satu kurang P 1 kurang peluang bukan A. Contoh soalnya, diketahui probabilitas suatu sistem berjalan dengan baik adalah 0,8. Tentukan probabilitas sistem tersebut gagal bekerja. Kita masukin aja peluang A sama dengan 1 dikurang peluang bukan A. Jadi kita harus masukin 1 dikurang 0,8 hasilnya 0,2. Next. Lalu ada aturan kalian. Jadi aturan ini mencari kemungkinan dua peristiwa terjadi secara bersamaan. Terdapat dua formula untuk aturan ini yang dibedakan berdasarkan jenis kejadiannya, yaitu ada independen dan dependen. Apabila dua kejadian tersebut independen, berarti dua kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Sebaliknya, bila terdapat dua kejadian dependen, maka kejadian tersebut saling mempengaruhi. Oke, di sini ada aturan kalian kejadian independen. Yaitu rumusnya peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A dan B menyatakan probabilitas kejadian A dan B terjadi bersamaan. Peluang A menyatakan probabilitas kejadian A dan peluang B menyatakan probabilitas kejadian B. Langsung ke contoh soal. Seseorang memiliki sebuah koin dan ingin melemparnya sebanyak 2 kali. Berapa peluang untuk mendapatkan sisi gambar untuk lemparan pertama dan sisi akor untuk lemparan kedua? Yang dilakukan yang pertama itu mengidentifikasi kejadian. Jadi lemparan koin itu bersifat independen karena hasil lemparan pertama tidak mempengaruhi probabilitas lemparan kedua. Maka lemparan koin dapat diberi permisalan sebagai berikut. Kejadian A itu mendapatkan sisi gambar pada lemparan pertama dan kejadian B itu mendapatkan sisi akor pada lemparan kedua. Selanjutnya, next. Selanjutnya kita menghitung probabilitas mendapatkan gambar pada lemparan koin pertama. Jadi peluang mendapatkan kepada suatu lemparan koin adalah 1/2 karena ada dua hasil yang memungkinkan gambar atau angka dan kemungkinan itu sama. Jadi sini kita masukin aja peluang A nya itu 1/2. Bisa sederhananya ini jadi 0,5. Kenapa 1/2? Ini karena itu koin kan ada angka sama gambar. Jadi dihitungnya adalah setengah pada hasil pertama. Lalu yang kedua itu ada menghitung probabilitas mendapatkan angka pada lemparan koin kedua. Ini sama aja setengah karena pada koin itu ada dua gambar aja, angka sama gambar. Lalu kita langsung menghitung probabilitas mendapatkan gambar pada lemparan koin pertama dan angka pada lemparan kedua. Peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi kita langsung masukin aja yang tadi yang pertama itu setengah dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 dari sederhanain jadi 0,25. Dengan demikian ada kemungkinan 0,25 mendapatkan gambar pada lemparan koin pertama dan angka pada lemparan koin kedua. Selanjutnya yang kedua itu ada aturan perkalian kejadian dependen, yaitu peluang A dan peluang B sama dengan peluang A kali peluang B bersyarat A. Dan oleh sini peluang B bersyarat A menyatakan probabilitas terjadinya B mengingat bahwa A telah terjadi. Oke, pada rumus tersebut P peluang A
Oke, kenapa di sini ada peluang B bersyarat A? Itu jadi ini B bersyarat A-nya ini ada yang telah terjadi. Dan ini yang telah terjadi. Jadi kata kuncinya itu adalah peristiwanya terjadi berurutan, kemudian yang terjadi duluan mempengaruhi perubahan terjadinya yang selanjutnya. Langsung aja ke contoh soal, seorang meniti toples yang berisi 4 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dia ingin secara acak mengambil 2 kelereng dari toples tersebut. Berapa peluang untuk mendapatkan kelereng merah pada pengambilan pertama dan kelereng biru pada pengambilan kedua? Oke. Nah, sini yang pertama yang harus kita lakukan itu mengidentifikasi kejadian. Jadi di sini ada A-nya itu mengambil kelereng merah pada pengambilan pertama. B syarat A-nya itu mengambil kelereng biru pada pengambilan kedua setelah pengambilan kelereng merah pada pengambilan pertama. Lalu yang kedua itu menghitung probabilitas pengambilan kelereng merah pada pengambilan pertama. Peluang A dengan 4/10. 4/10 ini itu didapat dari hasil jumlah kelerengnya, itu ada 10. Jadi kita bisa bagi jadi 0,4. Lalu kita bisa menghitung probabilitas pengambilan kelereng biru pada pengambilan kedua itu P bersyarat A. Ini namanya bersyarat A sebenarnya 6/9. Kenapa bisa 9? Karena tadi pada mengambil kelereng merah itu kan sudah ada hasilnya, sudah diambil 1, jadi berkurang 1 jadi hasilnya 9. Ini 6/9. Kita sederhanain lagi di 2/3 dengan 0,67. Lalu yang terakhir kita menghitung probabilitas kelereng merah pada pengambilan pertama dan kelereng biru pada pengambilan kedua. Jadi peluang A dan B ini dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A, kemudian kita masukin aja. Oke, kita langsung masukin aja 2/5 ini dari hasil penyederhanaannya dibagi 2/5 dikali 2/3 sama dengan 4/15. Bisa sederhana ini jadi 0,27. Jadi di sini ada cara lainnya yang lebih simpel. Oke, di sini kan peluang A dan B sama peluang A dikali peluang B syarat A. Kita bisa langsung masukin aja 4/10. 4 ini dari kelereng merah dikali peluang dikali 6 kelereng biru per 10 kurang 1. Oke. Langsung hitung aja, jadi di sini ada 24/90. Kita bisa sederhanain lagi dibagi 6 jadi 4/15. Jadi hasilnya 0,27. Jadi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya kita akan membahas seputar pendekatan probabilitas. Nah, nggak cuma gebetan doang nih yang dideketin, tapi probabilitas juga punya pendekatan. Ada 2 pendekatan dalam menghitung probabilitas, yaitu pendekatan bersifat objektif dan subjektif. Probabilitas objektif dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Kita bahas yang pendekatan objektif pertama, yaitu pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengatakan bahwa probabilitas suatu kejadian dapat ditentukan sebelum eksperimen dilakukan. Diasumsikan bahwa semua peristiwa memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi atau equally likely. Probabilitas suatu peristiwa lalu dinyatakan menjadi rasio antara jumlah kemungkinan yang akan terjadi dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil. Nah, untuk contoh pendekatan klasik ini misalnya kita punya koin nih. Dari satu koin kan ada 2 sisi, yaitu sisi angka sama sisi gambar. Logikanya kalau misalnya kita lempar koinnya, berarti ada peluang yang sama tuh untuk muncul, yaitu sebesar 0,5 dari masing-masing sisinya, yaitu sisi gambar sebesar 0,5, sisi angka sebesar 0,5. Selanjutnya itu pendekatan frekuensi relatif atau empirical or frequency approach. Probabilitas adalah frekuensi relatif terjadinya suatu peristiwa di dalam suatu percobaan yang berulang-ulang yang tidak terhitung
indah sifatnya. Namun karena suatu percobaan yang berulang-ulang yang tidak mungkin kita lakukan, maka di dalam perhitungannya jumlah percobaan dibatasi. Nilai probabilitas hanya dapat ditentukan setelah eksperimen berlangsung dan tidak ada asumsi awal tentang kesamaan peluang yang dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ada soalnya, kalau kita bertemu dengan salah seorang mahasiswa dari kelompok mahasiswa tersebut, berapakah probabilitas bahwa dia mendapatkan nilai dengan di antara 25 sampai dengan 50, di antara 50 sampai dengan 75, atau lebih besar sampai dengan 75. Nah, kita masukin aja dengan kalau misalnya di antara 25 sampai 50, range-nya itu 30. Lalu kita bagikan dengan total hasilnya, yaitu ada 100 percobaan, berarti 30 dibagi 100 sama dengan 0,3 atau 30%. Lalu untuk kalau misalnya nilainya di antara 50 sampai dengan 75, itu terdapat 45, totalnya 100, berarti 45 dibagi dengan 100, 0,45 atau 45%. Lalu kalau misalnya nilainya di atas lebih sama dengan 75, maka hanya ada 15 orang dibagi dengan 100, jumlah totalnya 15 dibagi 100, 0,15 atau 15%. Lalu yang terakhir, pendekatan subjektif. Yang dimaksud dengan pendekatan subjektif artinya memilih besarnya probabilitas suatu insiden didasarkan pada penilaian eksklusif atau dugaan individu dan dinyatakan pada derajat kepercayaan. Misalnya yang pertama, menurut pengamat politik, Fauzi Bowo akan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Agustus 2007. Lalu yang kedua, Anda akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah statistika. Nah, kalau misalnya pendekatan subjektif itu semua contohnya hanya didasarkan pada penilaian pribadi, berdasarkan opini pribadi, dan mungkin tidak banyak menggunakan informasi atau data sebagai dasar dalam pertimbangannya. Selanjutnya ada teorema Bayes. Teorema Bayes adalah teorema yang digunakan untuk menghitung probabilitas atau peluang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi atau hipotesis. Nah, teorema ini dikemukakan pada abad ke-18 oleh Thomas Bayes. Thomas Bayes, seorang pendekar, bertanya apakah Tuhan ada dengan memperhatikan fakta yang ada di bumi. Jadi kalau misalnya Tuhan ada nih, maka ada fakta sebagai ciptaan Tuhan. Apabila fakta dilambangkan dengan probabilitas A1 untuk suatu fakta dan probabilitas A2 untuk fakta lain, sedangkan keberadaan Tuhan dinyatakan dengan probabilitas B. Maka teorema Bayes dinyatakan sebagai probabilitas A1 dengan syarat B sama dengan probabilitas A1 dikali probabilitas B dengan syarat A1 dibagi probabilitas A1 dikali probabilitas B dengan syarat A1 ditambah probabilitas A1 dikali probabilitas B dengan syarat A2. Nah, rumus teorema Bayes itu sebenarnya landasannya dari probabilitas bersyarat. Sekarang kita buktiin bersama-sama apakah benar, apakah iya kalau misalnya probabilitas bersyarat menjadi landasan dari teorema Bayes.
Nah sekarang saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak ini tuh simbol irisan atau gabungan? Irisan. Irisan ya. Nah berarti kalau misalnya diketahui rumus probabilitas bersyarat itu adalah P A dengan peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Nah sekarang kita pertanyaannya buktikan apakah rumus probabilitas bersyarat menjadi dasar dalam rumus teorema Bayes. Nah ini tuh rumus dari probabilitas bersyarat, ini tuh rumus dari teorema Bayes. Nah karena itu definisi dari irisan adalah himpunan semua anggota yang ada di dalam A dan di dalam B. Berarti anggota yang berasal dari A juga menjadi anggota B. Kalau misalnya peluang A irisan B, berarti irisan itu di mana? Di sini atau di sini? Di tengah ya. Nah kalau misalnya peluang A irisan B, terus kita ganti nih, A-nya jadi B, terus B-nya jadi A. Kira-kira sama aja nggak elemen yang di dalamnya? Sama ya, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya peluang A irisan dengan B sama aja dengan peluang B irisan A.
Nah, selanjutnya dari hasil yang terakhir, kita masuk ini ke rumus probabilitas bersyarat dengan dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama probabilitas A dengan syarat B. Berarti kan ini tulisnya probabilitas A dengan syarat B sama dengan probabilitas A beririsan B dibagi probabilitas B. Lalu kondisi kedua probabilitas B dengan syarat A sama dengan probabilitas B dengan syarat A sama dengan probabilitas B irisan A dibagi probabilitas B. Nah, karena yang tadi ditemukan kalau misalnya A irisan B dengan B irisan A itu sama aja, berarti kita bisa ubah yang ininya jadi ini. Nah, disitu kita bukti ini probabilitas B dengan syarat A sama dengan probabilitas A irisan B dibagi probabilitas A. Terus habis itu supaya kita bisa ngilangin ini, kira-kira dikalikan dengan apa? Dengan probabilitas A juga atau beda nih? Dikalikan sama dengan probabilitas A-nya. Berarti coret-coret hilang dong. Nah, supaya ruas kiri sama ruas kanannya setara, kita kalikan juga nih dengan probabilitas A yang ini. Nah, berarti kita tulis ulang. Hasilnya sama dengan ditemukan kalau misalnya probabilitas A irisan B itu sama aja kayak probabilitas B bersyarat A dikalikan probabilitas A. Nah, ini karena sama, kita masukin yang ini nih ke dalam sini. Nah, menurut kalian hasil yang udah kita substitusiin sama nggak sama yang di sini? Sama nggak? Sama aja. Sama ya, berarti hasil substitusinya benar dan juga membuktikan bahwa kalau misalnya teorema Bayes itu landasannya adalah rumus probabilitas bersyarat. Boleh next? Nah, selanjutnya rumus teorema Bayes itu yang perlu di take note yang pertama, jika hipotesisnya lebih dari satu, kita harus tulis semuanya dalam garis penyebut. Garis penyebut itu yang di bawah garis pembagi. Lalu yang kedua, apabila variabel sebagai pembilang dibagi dengan semua garis penyebut, hipotesis dengan evidence lalu dikali dengan semua hipotesis tanpa evidence. Nah, ini beberapa variasi dari rumus teorema Bayes. Next. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Kota Bogor disebut kota hujan karena peluang terjadinya hujan dilambangkan dengan H cukup besar yaitu sebesar 0,6. Hal ini menyebabkan para mahasiswa harus siap-siap dengan membawa payung dilambangkan dengan P. Peluang seorang mahasiswa membawa payung jika hari hujan adalah 0,8, sedangkan jika tidak hujan 0,4. Berapa peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung? Ada yang mau foto dulu atau langsung jawab saja?
Sedikit tembung keren semua pengen
Nah, dari rumus yang kita dapatkan tadi, didapatkan kalau misalnya ini ada penjabaran dari masing-masing itunya ya, kita breakdown rumusnya, yaitu kalau misalnya A itu sebagai ditanya atau perkiraan sementara, kalau misalnya B itu diketahui atau syaratnya. Lalu habis itu peluang A irisan B dibagi peluang B sama dengan peluang B dengan syarat A itu selalu kebalikan dari soal. Ini kan A dengan syarat B, ini kan jadi B dengan syarat A. Lalu peluang munculnya syarat jika perkiraan sementara terjadi. Terus kalau misalnya peluang A ini peluang perkiraan terjadi tanpa memandang syarat apapun, dibagi dengan peluang B dengan syarat A dikali peluang A ditambah peluang B dengan syarat A komplement, peluang munculnya syarat dengan perkiraan sementara yang bukan A komplement ya. Lalu itu dikali dengan peluang A komplement, peluang perkiraan sementara yang bukan A. Kita masuk ke pembahasan soal yang dua variabel. Nah, misalkan kalau misalnya H itu hari hujan di Bogor, lalu P itu mahasiswa membawa payung. Diketahui kalau misalnya peluang hujan di Bogor itu 0,6, peluang tidak hujannya itu 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Kenapa dikurangi dengan 1? Soalnya kan nilai maksimum dari probabilitas itu adalah 1, sedangkan minimumnya itu 0. Lalu habis itu peluang membawa payung, kalau misalnya hujan itu 0,8, lalu peluang membawa payung kalau misalnya nggak hujan itu 0,4. Nah, kalau yang ditanya hari akan hujan di Bogor, jika diketahui mahasiswa membawa payung itu peluang hujan dengan syarat membawa payung. Kita masukin ke rumus yang tadi. Ditemukan kalau misalnya hasilnya 0,8 dikali 0,6 dibagikan dengan 0,8 dikali 0,6 ditambah dengan 0,4 dikali 0,4. Hasilnya 0,48 dibagikan 0,48 ditambah 0,16 itu 0,48 dibagi 0,65. Next. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang 3 variabel. Kompetisi seni diikuti oleh 3 pelukis yaitu Adi, Dea, dan Roy. Adi memasukkan 15 lukisan, 4% karyanya telah memenangkan hadiah pertama. Lalu Dea memasukkan 5 lukisan, 6% dari karyanya telah memenangkan hadiah pertama. Lalu Roy memasukkan 10 lukisan, 3% dari karyanya telah memenangkan hadiah pertama. Berapa peluang Adi memenangkan hadiah pertama? Nah, kita langsung pembahasannya di sini aja. Sama kayak rumus yang ini. Masukin ke sini. Yang ditanyakan Adi, kalau misalnya juara pertama tuh berapa sih probabilitasnya? Berarti yang ditanyanya Adi
SKU-nya itu juara pertama sebagai patokan dengan syaratnya. Terus yang jadi komplemennya itu ada si Dea dan juga ada si Roy. Lalu dari hasil tadi, nah 30-nya ini diperoleh dari jumlah 15 ditambah 5 ditambah 10 hasilnya 30. Jawabannya. Nah habis itu ini kita kaliin semua nih penyebut-penyebutnya dengan 30 supaya penyebutnya hilang semua. Didapatkan hasil segini. 15 kali 4% dibagi 15 kali 4% ditambah 5 kali 6% ditambah 10 kali 3%. Hasilnya 0,6 dibagi 0,6 tambah 0,3 tambah 0,3 hasilnya 50%. Nah, selanjutnya kita akan bahas seputar manfaat probabilitas. Yang pertama, probabilitas dapat memprediksi hasil dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam berbagai konteks. Contohnya pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Lalu untuk mengetahui apakah peluang produk yang akan dirilis suatu perusahaan akan bagus atau enggak. Lalu yang kedua, membuat penilaian berdasarkan informasi mengenai apa yang mungkin terjadi berdasarkan pola data yang dikumpulkan sebelumnya atau pemahaman tentang proses yang mendasarinya. Next. Lalu yang ketiga, untuk menangani tugas analitis yang berbeda seperti membuat prediksi dan mencari struktur berbeda dalam data. Lalu yang keempat, untuk memperkirakan rata-rata populasi dengan lebih akurat yang memiliki signifikansi statistik dan penerapan praktis. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Boleh? Ayo. Maksimal 3 pertanyaan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anita, NIM 2022 080304. Saya mau tanya, dari 3 pendekatan probabilitas, cara mana yang paling umum untuk digunakan? Apa sih? Mau minta ini apa sih namanya? Ambil dari mana belajarnya? Sumber belajarnya. Satu slot lagi, ada yang mau nanya? Nah, bersama rekan kelompok. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Ai tadi, dari 3 pendekatan probabilitas, cara mana yang paling umum digunakan? Nah, yang paling umum digunakan itu sebenarnya frekuensi relatif. Karena dari 3 cara yang paling umum digunakan, yang paling minim kekurangannya yaitu perhitungan dengan pendekatan frekuensi relatif. Karena hasil observasinya dan hasilnya itu akurat. Nah, sedangkan pendekatan klasik seakan-akan menuntut hasilnya selalu sesuai syarat, yaitu setiap kejadian mempunyai peluang yang sama atau equally likely. Lalu untuk pendekatan subjektif itu kan berdasarkan opini pribadi dan derajat kepercayaan dan ini menggunakan informasi sebagai dasar informasi. Apa kamu jawab? Thank you. Pertanyaan untuk menjawab pertanyaan Syafika tadi, sumbernya dari mana aja sih referensinya? Nah, untuk referensinya itu dari jurnal, ada yang dari jurnal, ada yang dari buku, dan ada juga yang dari makalah. Nah, untuk referensi yang kami gunakan di makalah ini akan dikirimkan oleh teman saya. Bisa dibaca di grup statistik ya. Apakah sudah menjawab, Fik? Oke, thank you. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi kritik dan saran untuk mengevaluasi hasil presentasi kelompok kami pada hari ini. Apakah ada yang ingin memberikan kritik dan saran? Kepada yang silakan. Seperti nama, NIM, sama kritik sarannya ya? Kenalkan, nama saya Kawan Arani, NIM 2022 081304. Mungkin sedikit sarannya untuk
presentasi tadi presentasinya udah bagus, materinya udah lengkap, sama yang presentasi itu udah jelas, bisa interaksi sama yang lain. Mungkin sedikit saran aja untuk isi materinya, mungkin untuk soal yang teori itu bisa lebih diringkas lagi, bisa lebih biar lebih mudah dipahami aja sama yang lain. Mungkin itu aja sih, sekian. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi. Semoga materi kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.